Soal berikutnya saya ambil dari soal OSP 2024 ya, di mana di sini berkaitan dengan hamburan ya dari suatu benda ketika dia memasuki suatu cairan. Nah, di sini untuk modelnya kita bisa melihat seperti ada sebuah benda yang bermassa M besar bergerak secara horizontal ke kanan dengan laju U yang kemudian menumbuk benda bermassa M kecil yang sedang diam. Anggap tumbukannya elastik dan setelah tumbukan M besarnya ini terhambur dengan sudut alfa terhadap arah gerak awalnya dengan laju V. Tentukanlah yang pertama sudut alfa dalam besaran-besaran yang diketahui. Oke, untuk soal yang pertama sebetulnya cukup mudah. Teman-teman tinggal menggunakan konsep dari tumbukannya. Pertama, kita ketahui di sini bahwa tidak ada gaya eksternal gitu ya pada sistem kita, sehingga di sini kita dapat katakan momentum sistemnya adalah konstan. Nah, momentum sistem itu apa? Ya, momentumnya dari si benda M besar dan juga M kecil yang tadi dia tumbuk. Untuk meninjau momentumnya lebih mudah saya gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini misalkan M besar, ini si M kecil gitu ya. Dan ini adalah garis pergerakan dari si M besar tadi, gerakan awalnya ya dengan laju U. Nah, ini setelah tumbukan si M besarnya itu bergerak ke sini misalkan gitu ya dengan laju V, kemudian sudutnya alfa, sedangkan si M kecilnya berarti haruslah ke sana. Misalkan lajunya itu adalah Vm kecil dengan sudut, kalau ini alfa mungkin ini beta gitu ya. Nah, kita akan tinjau momentumnya di arah horizontal dan vertikal secara terpisah karena ini geraknya 2 dimensi. Pada arah horizontal, maka akan berlaku MU sama dengan M V cos alfa ditambah M kecil Vm kecil cos beta. Ya, ini adalah persamaan kekekalan momentum pada arah horizontal. Oke, sedangkan pada arah vertikal akan berlaku. Nah, awalnya ini tidak ada yang bergerak di arah vertikal ya, berarti momentum awalnya adalah 0. Sedangkan pada kondisi akhir, ini ada dia yang bergerak ke atas ya, jadi M Vm sin beta untuk momentumnya si M kecil. Sedangkan momentum M besar ke arah sebaliknya, jadi minus M V sin alfa. Selain itu berlaku kekekalan energi kinetik ya, karena tadi tumbukannya itu adalah elastik, sehingga akan berlaku setengah MU kuadrat sama dengan setengah M Vm kuadrat ditambah setengah M besar V kuadrat, atau MU kuadrat sama dengan M Vm kuadrat plus M besar V kuadrat. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3 gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan 3 persamaan ini ya, maka saya akan buka untuk persamaan 1, saya tuliskan dalam bentuk Vm cos beta sama dengan ya, ini sama dengan M per M kecil U min M per M kecil V cos alfa. Sedangkan persamaan 2 saya juga akan tuliskan Vm kecilnya gitu ya, untuk mengeliminasi si beta teman-teman. Ini dalam bentuk Vm kecil sin beta itu akan sama dengan M besar per M kecil V sin alfa gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan 2 persamaan ini bisa kita kuadratkan teman-teman. Kemudian kita jumlahkan. Agar apa? Agar si cos beta sin betanya itu bisa habis. Nah, ini kalau dijumlah, dikuadratkan dulu ya. Ini kan jadi Vm kuadrat cos kuadrat beta plus sin kuadrat beta untuk ruas kirinya. Sedangkan untuk ruas kanannya, ini kita kuadratkan dulu ya. M per M kecilnya dikeluarkan saja ya, dikali dengan U kuadrat min 2 UV cos alfa plus V kuadrat cos kuadrat alfa, seperti itu. Yang belakang ya ini ditambah ya, M per M kuadrat V kuadrat sin kuadrat alfa. Oke, nah ini kan jadi 1 nih. Nah, jadi Vm kuadrat sama dengan M per M kuadrat. Nah, ini bisa jadi 1 kurung nih. Ini ya.
ini sama ini bisa dijumlah jadi 1, sehingga di dalam persamaan ini tinggal U kuadrat min 2UV cos alfa plus V kuadrat. Nah, kita punya Vm kecil kuadrat. Di sini kita bisa substitusi ke persamaan 3 ya, karena kita belum pakai 3. Jika kita masukkan maka kita punya ya M U kuadrat sama dengan M ya, Vm kuadratnya masuk kali M per M kuadrat gitu ya, U kuadrat min 2UV cos alfa plus V kuadrat, seperti itu. Kemudian ditambah dengan M besar V kuadrat. Nah, bagian ini kan M-nya bisa dibagi 1 ya, jadi sisa M kuadrat per M gitu. Nah, sekarang di kedua ruas tuh ada M besarnya. Kita bisa bagi kedua ruas dengan M besar, sehingga tersisa U kuadrat sama dengan, mungkin supaya pecahannya hilang, kita kali kedua ruas dengan M kecil ya. Jadi ini M kecil U kuadrat, ini M besar U kuadrat min M besar 2UV cos alfa plus M besar V kuadrat ditambah M kecil V kuadrat. Nah, dari sini udah selesai nih teman-teman, variabelnya semuanya udah diketahui, tinggal cos alfa ya kan yang belum. Nah, berarti kita bisa dapetin si cos alfanya. Oke, maka kita bisa pindah tuh jadi 2 MUV cos alfa gitu ya, sama dengan yang ada U kuadrat kita jadiin 1, M min M kecil, V kuadrat jadikan 1, M plus M kecil. Oke ya, dari sini kita dapat berarti cos alfa adalah sama dengan dibagi dengan 2 M besar UV. Nah, sebetulnya di sini teman-teman udah dapetin hasil dari cos alfanya. Jadi kalau mau cari alfa tinggal di cosinus inverse gitu ya. Ini sudah bisa. Ya, jadi U kuadrat M min M V kuadrat M plus M dibagi dengan 2M UV gitu. Nah, sebenarnya udah selesai, tapi misal kalian pengen menuliskan ini menjadi bentuk lebih sederhana, kalian bisa kalikan bagian pembilang dan penyebutnya dengan 1 per M, sehingga ini tuh bisa ditulis sebagai cos alfa sama dengan U kuadrat kali 1 min M per M besar plus V kuadrat 1 plus M kecil per M besar dibagi dengan 2 UV. Sehingga untuk alfanya dapat kita tulis dengan cosinus inverse dari U kuadrat 1 min M per M V kuadrat 1 plus M per M dibagi 2 UV. Oke ya, kita dapatkan nilai dari sudut hamburnya alfa. Berikutnya juga masih mudah, yaitu kita diminta mencari sudut hambur maksimum. Anggap alfa hanya bervariasi terhadap keadaan akhir sistem. Nah, satu-satunya variabel pada kondisi akhir selain alfa itu adalah si V-nya, teman-teman. Nah, artinya si alfa tadi itu bergantung dengan si V saja. Gitu ya, teman-teman. Oke, mari kita lihat kembali persamaan dari si alfa. Alfa itu kan akan besar jika si cosnya itu minimal ya teman-teman ya. Maka kita bisa cari aja kapan si cos alfanya ini minimum gitu. Dengan cara kita turunkan fungsi cos alfa terhadap V. Oke, karena tadi alfanya bergantung sama V saja. Nah, ketika si cos alfa ini minimum maka turunannya akan sama dengan 0. Oke ya, mari sekarang kita turunkan nilai dari si cos alfanya terhadap V. Ini berarti karena pecahan bentuknya turunan U per V ya teman-teman ya, turunan U per V. Maka kita dapat bagian pembilangnya kalau kita turunkan tuh kan tinggal 2V 1 plus M per M dikali bagian penyebut dikurang turunan dari bagian penyebut, berarti 2U dikali dengan pembilang U kuadrat 1 min M per M plus V kuadrat 1 plus M per M besar dibagi dengan penyebut kuadrat, jadi 2UV kuadrat
Kita sederhanakan menjadi 4UV kuadrat 1 plus M per M min 2U pangkat 3 1 min M per M min 2UV kuadrat 1 plus M per M bagi dengan 2UV kuadrat. Oke, agar sama dengan 0 ya, maka di sini pembilangnya itu haruslah sama dengan 0, teman-teman. Sehingga kita akan dapatkan 4UV kuadrat 1 plus M per M haruslah sama dengan 2U pangkat 3 1 min M per M ditambah 2UV kuadrat 1 plus M per M ya. Oke, di sini kita bisa bagi kedua ruas dengan U. Ini pangkat 2. Dan dibagi 2. Ini tinggal 2. Oke ya, maka kita punya 2V kuadrat 1 plus M per M sama dengan U kuadrat 1 min M per M plus V kuadrat 1 plus M per M. Nah, ini yang ada V kuadratnya bisa jadi 1 ya, maka sisa 1V kuadrat 1 plus M per M sama dengan U kuadrat 1 min M per M. Nah, kita dapatkan nilai dari V yang menyebabkan si cos alfanya tadi minimum gitu ya. Dan akhirnya alfanya bisa maksimum. Kita dapat V, tinggal kita substitusi balik ke nilai dari cos alfanya. Nah, ini adalah nilai dari cos alfanya ya. Saya copy dulu biar kita bisa lebih mudah lihatnya. Ini berarti kalau kita masukkan V-nya dapat kuadrat 1 min M per M plus V kuadrat berarti U kuadrat 1 min M per M dibagi 1 plus M per M kali 1 plus M per M dibagi dengan 2U kali V berarti U kuadrat akar 1 min M per M 1 plus M per M. Oke, berarti ini coret ya kan. Ini U kuadrat berarti jadi 2 ya. 2 U kuadrat, U kuadratnya bisa dibagi nih ya, dibagi habis ya. Jadi tinggal 2 kali 1 min M per M besar per 2 akar 1 min M per M 1 plus M per M. 2 bagi 2 1. Kemudian ini dapat kita masukkan ke dalam akar gitu ya. Maka nantinya kita akan dapatkan akar dari 1 plus M kecil per M besar kali 1 min M kecil per M besar. Kalau kita kali ini menjadi akar 1 min M kuadrat per M besar kuadrat. Nah, ini adalah nilai kosinus ketika sudut alfanya atau sudut hamburannya maksimum. Supaya menuliskan alfa M-nya lebih mudah, ini kita bisa convert. Kita cari sin-nya dulu. Kita tahu bahwa sin kuadrat plus cos kuadrat theta itu kan sama dengan 1. Berarti ini sin alfanya adalah sama dengan 1 dikurang cos kuadrat ya, di akar 1 min M kuadrat per M kuadrat alias tersisa akar M kuadrat per M besar kuadrat, atau kita dapat sama dengan M kecil per M besar ya. Nah, kita dapat nilai sinnya, otomatis dapat alfa maksimumnya adalah sinus inverse dari M kecil per M besar. Kita dapatkan jawaban dari soal B. Oke, lanjut lagi ke bagian berikutnya. Misalkan si M besar tadi tuh kita bayangkan seperti berbentuk bola dengan jari-jari R sangat kecil yang dapat dianggap seperti benda titik dalam dinamikanya. Dia memasuki cairan dengan rapat massa rho yang mengandung partikel bermassa M kecil yang mana jauh lebih kecil ya daripada M besar yang sedang diam. Nah, partikel-partikel cairan tadi itu terdistribusi merata dan sangat rapat. Anggap setiap tumbukan elastik sehingga M besar selalu terhambur dengan sudut hamburan maksimum gitu ya. Dan nilai sudutnya sama,
tentukan yang pertama jari-jari kelengkungan lintasan dari M besar. Asumsikan sudut hamburan sangat kecil di setiap tumbukannya. Nah, kalian bisa perhatikan ilustrasi yang di sebelah kanan. Nah, itu kira-kira ya teman-teman, dia tuh setiap kali menumbuk partikel dia akan berbelok dengan sudut alfa gitu ya. Nah, sehingga dia nanti tuh bergeraknya melengkung gitu. Nah, jadi kita diminta tuh untuk cari jari-jari kelengkungan lintasannya tadi. Nah, kalau kita bayangkan nih gerakannya kira-kira seperti ini. Misalkan ini adalah pusat kelengkungannya gitu ya, dengan jari-jari, let's say ini adalah kita namakan R besar. Kenapa tadi diberikan rapat massa dari cairannya gitu ya. Nanti tuh kita akan cek teman-teman berapa banyak partikel dari cairan yang ditumbuk oleh M besar selama dia bergerak gitu. Nah, ini caranya untuk mencari seberapa banyak partikel yang ditumbuk gitu ya dalam setiap waktu tertentu. Ini hampir mirip caranya dengan soal yang sebelumnya kita bahas. Jadi kalian bisa cek lagi ya. Cuman bedanya sekarang di sini luas penampang dari benda M besar itu adalah berbentuk lingkaran ya. Jadi ini luas penampangnya adalah pi r kuadrat. Nah, jika kita ambil gitu ya dalam selang waktu tertentu, ini ada sekian volume yang ditabrak oleh si M besar gitu ya. Dengan ketebalannya ini kita namakan ds gitu ya. Maka volume cairan yang ditumbuk dalam selang waktu dt itu dapat kita tuliskan sebagai pi r kuadrat ds ya. Nah, ds itu kan nanti kalau kita integralkan jadi panjang lintasannya gitu. Nah, sekarang kita lihat panjang lintasannya seperti apa. Kalian ingatkan bahwa ketika dia menempuh sudut theta, maka panjang lintasannya ini kan dapat dicari dengan r theta. Nah, berarti kalau ds itu adalah sama dengan r d theta. Jadi untuk sudut yang kecil d theta gitu ya, maka ds-nya atau panjang bagian busurnya itu sama dengan r dikali sudutnya d theta. Oke, maka dapat kita masukkan di sini jadi pi r kuadrat r d theta. Nah, tinggal kita cari berapa banyak jumlah partikel yang ditumbuk dalam selang waktu dt gitu ya. Nah, kita namakan dn itu adalah sama dengan massa partikel yang tertumbuk gitu ya. Kita namakan dm per massa dari satu partikel, maka kita dapatkan di sini jadi massa jenis dikali dv. Itu kan massa jenis dikali seberapa banyak cairan yang tertumbuk volumenya ya. Maka kita punya rho pi r kuadrat r besar d theta per m. Kenapa sih kita memerlukan jumlah partikel yang ditumbuk? Karena kita tahu bahwa setiap kali dia bertumbukan dengan partikel, dia akan terbelokkan dengan sudut sebesar alfa ya. Maka kita ketahui bahwa sudut hamburan totalnya si theta itu adalah tinggal berapa banyak partikel yang dia lewatin kita kali dengan sudut hamburan dalam satu kali tumbukan gitu. Nah, si alfa tadi dikatakan adalah sangat kecil ya, sangat kecil, maka akan berlaku aproksimasi sudut kecil sin alfa mendekati alfa. Nah, di mana sinus alfa untuk alfa maksimum ya teman-teman ya yang kita pakai ya adalah sama dengan m per m besar. Maka kita dapat masukkan ke sini. Oh ya, sorry, ini d theta ya maksudnya ya. Maka kita punya d theta sama dengan m kecil per m besar dn. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan sebelumnya, maka kita punya dn sama dengan rho pi r kuadrat r per m kecil dikali m kecil per m besar dn. Berarti kita punya rho pi r kuadrat r besar per m besar ini haruslah sama dengan 1 supaya persamaan ini berlaku gitu kan. Kalau begitu kita dapatkan nilai r yang memenuhi adalah sama dengan m dibagi rho pi r kuadrat ya. Kita dapatkan jari-jari kelengkungan dari pergerakan si benda M tadi ya di dalam cairan.
Selanjutnya untuk bagian terakhir dicari sudut belok terbesar yang dapat ditempuh M besar setelah masuk cairan. Dan apakah M besar ini akan berbalik arah dan keluar dari cairan gitu ya. Nah berarti ya kita ketahui nih kalau misalkan ternyata dia bisa sampai berbalik arah dan keluar dari cairan, berarti sudutnya berapa teman-teman? Yang awalnya ke sana, dia bisa balik ke sana, berarti sudutnya adalah 180 derajat. Nah tinggal kita cek sudut yang dia tempuh. Sudut beloknya tadi apakah 180 atau enggak? Kalau kurang dari 180 ya berarti dia tidak bisa keluar dari cairan atau daerah yang tadi dia masukin gitu ya. Nah kita ingat tadi kecepatan dari M besar setelah menumbuk M kecil itu adalah U akar 1 min M per M per 1 plus M per M besar gitu ya. Nah ini karena tadi M kecilnya dikatakan jauh lebih kecil daripada M besar, maka kita akan aproksimasi persamaan ini menjadi seperti apa. Nah anggaplah karena M kecil tadi kecil banget gitu ya, maka M kecil per M besar itu kan sangat kecil gitu ya. Nah kita bisa gunakan deret Taylor atau ekspansi Taylor dengan M per M besarnya kita evaluasi di sekitar 0. Kita bisa ubah ini biar lebih sederhana ya, ini persamaannya sama kayak 1 min X per 1 plus X pangkat setengah ya. Nah ini adalah fx nya, maka turunan pertamanya adalah sama dengan setengah kali 1 min X 1 plus X pangkat min setengah, dan yang di dalam kurung kita turunkan ya pakai turunan UV, maka kita dapat min 1 kali 1 plus X dikurang 1 plus X diturunkan jadi 1 kali 1 min X dibagi dengan 1 plus X kuadrat. Maka kita dapat tulis ulang ini menjadi setengah akar 1 plus X per 1 min X dikali dengan, ini kan min 1, ini min 1, jadi min 2 ya. Jadi min 2 min X plus X, maka habis dibagi 1 plus X kuadrat. Ini menjadi min akar 1 per 1 min X 1 plus X pangkat 3. Oke, kita dapat turunan pertamanya. Saya rasa kita cukup evaluasi sampai 2 suku pertama aja. Maka bentuk dari 1 min X 1 plus X pangkat setengah itu akan mendekati, untuk N sama dengan 0, maka gunakan bentuk yang belum diturunkan dengan X-nya. Tadi kita evaluasi di sekitar 0 ya, maka itu jadi 1 per 1 pangkat setengah ya 1 gitu ya, dikali X min 0 pangkat 0 dibagi 0 faktorial ditambah, oke, untuk N sama dengan 1 gunakan turunan pertama, maka ini jadi min akar 1 per, ingat approximate X nya mendekati 0, maka ini jadi 1 kali 1 pangkat 3 ya, berarti 1 ya, kali X dikurang nilainya ini 0, maka dibagi 1 faktorial, dan ini sebetulnya masih bisa dilanjutin tapi kita ambil hingga 2 suku pertama. Oke, maka V-nya dapat kita tulis ulang. Maka V itu nilainya akan mendekati U dikali 1 min X-nya itu M kecil per M besar. Ya, jadi V-nya akan sama dengan U min U M kecil per M besar. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini V-nya bergantung pada M yang dia tumbuk ya, massa dari partikel yang dia tumbuk. Tinggal kita turunkan aja ya. Maka kita punya dV, U-nya konstan, ya ini min U yang berubah, yang bisa berubah kan dm-nya, dm per m. Oke ya. Nah, ini adalah bagaimana perubahan kecepatan dari si M besar, teman-teman. Minus ya, karena dia akan berkurang gitu ya. Untuk dm-nya kita bisa tuliskan dari bentuk ini tadi, teman-teman. Tadi di soal sebelumnya alfanya kan didekati ya dengan M kecil per M besar. Maka kalau kita turunkan, ini kan d alfa sama dengan dm per m ya. Jadi untuk dm per m-nya itu kita bisa ganti dengan d alfa, sehingga dv sama dengan min u d alfa. Nah, untuk mencari laju akhir dari si benda M besar, itu tinggal kita integralkan saja kedua ruas gitu ya.
maka kita integralkan ini dari U sampai V, kondisi akhir. Kemudian alfanya itu dari 0 hingga sudut pembelokan totalnya tadi adalah si theta ya. Maka kita dapatkan di sini V min U sama dengan min U theta. Nah, sudut yang ditempuh maksimal itu adalah saat si M besarnya kemudian eventually berhenti. Maka kita dapatkan ini 0 min U sama dengan min U theta, berarti si tetanya adalah sama dengan 1. Ini 1 radian ya teman-teman. 1 radian itu adalah sekitar 57 derajat gitu ya. Yang artinya ini kurang dari 180 derajat ya kan. Artinya dia tidak berbalik arah ya. Dia tidak berbalik arah. Karena sebelum 90 derajat aja dia sudah stop. Artinya dia tidak akan keluar dari cairan. Oke, saya rasa untuk soal ini itu dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Sampai jumpa.